Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harun Budi Seto, NRP 5322606 dari Program Studi Rekayasa Multimedia semester 5. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang tugas saya, yakni penerapan budaya K3 di industri manufaktur, mata kuliah K3 dan standar internasional. Latar belakang: di industri manufaktur, K3 memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan mendukung produktivitas. Industri manufaktur seringkali melibatkan pekerjaan berat yang beresiko tinggi, baik dalam aspek kimia, fisik, ergonomis maupun psikologis. Lingkungan kerja yang tidak dikelola dengan baik berpotensi menyebabkan berbagai macam kecelakaan yang dapat berdampak buruk pada kesehatan pekerja, merugikan perusahaan, dan mempengaruhi produktivitas keseluruhan. Tujuan dan manfaat. Tujuan dari penerapan budaya K3 ini sendiri ada 5, yaitu menciptakan lingkungan kerja yang aman, mengurangi resiko kecelakaan kerja, melindungi kesehatan dan kesejahteraan pekerja, mematuhi peraturan dan standar keselamatan, serta membangun budaya kerja yang positif. Untuk manfaatnya sendiri, 1. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi. 2. Mengurangi biaya terkait kecelakaan kerja. 3. Meningkatkan reputasi dan kredibilitas perusahaan. Yang keempat, mendukung kepatuhan terhadap regulasi dan menghindari sanksi. Yang kelima, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan berkelanjutan. Batasan masalah yang saya ambil di sini yaitu 3 resiko dari sektor industri manufaktur, yaitu resiko kimia, resiko fisik, dan resiko ergonomis. Konsep dasar K3. K3 sendiri adalah upaya sistematis untuk mencegah cedera, penyakit akibat kerja, dan kerugian material di tempat kerja. Hal ini tertulis dalam peraturan yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yang mengharuskan perusahaan menyediakan lingkungan kerja yang aman. Yang kedua ada ISO 45001, yakni standar internasional yang mengatur sistem manajemen K3 untuk meminimalkan resiko kecelakaan kerja dan meningkatkan keselamatan. Teori K3 yang relevan, yakni ada teori domino Heinrich, menggambarkan kecelakaan sebagai hasil dari serangkaian faktor atau kondisi tidak aman yang saling berkaitan. Dengan menghentikan salah satu faktor dalam rantai tersebut, misalnya menghilangkan kondisi tidak aman, kecelakaan dapat dicegah. Prinsip pencegahan yaitu fokus pada pencegahan kecelakaan dengan mengidentifikasi dan mengelola faktor penyebabnya. Selanjutnya adalah resiko di industri manufaktur, yaitu ada 3. Pertama, risiko kimia, yakni bahan kimia yang berbahaya, dapat ditanggulangi dengan menggunakan APD seperti masker dan sarung tangan. Kemudian ada resiko fisik, yaitu bahaya kebisingan atau pencahayaan yang buruk yang diterima pekerja dalam industri. Ketiga, risiko ergonomis, yaitu posisi kerja yang salah atau berulang yang menyebabkan cedera otot dan tulang pada pekerja. Selanjutnya, analisis penerapan budaya K3. Kenapa penerapan budaya K3 ini penting? Karena penerapan K3 secara konsisten dapat menurunkan angka kecelakaan kerja dan meningkatkan produktivitas. Langkah-langkahnya antara lain yaitu pelatihan rutin, pengawasan, dan juga penyediaan alat pelindungan diri atau APD. Kesimpulannya, budaya K3 di industri manufaktur penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan mendukung produktivitas. Hanya pencegahan kecelakaan, penerapan K3 yang efektif mampu mengurangi kecelakaan, menjaga kesehatan karyawan, dan meningkatkan kesejahteraan kerja. Rekomendasi dari saya yakni adalah pelatihan K3 berkala dengan melakukan pelatihan rutin tentang keselamatan kerja dan penggunaan APD. Yang kedua adalah pengawasan ketat, memastikan semua prosedur keselamatan diikuti dengan benar di lapangan. Yang terakhir ada audit K3 berkala, yakni melakukan pemeriksaan rutin untuk memastikan standar keselamatan terpenuhi dan melakukan koreksi jika diperlukan. Berikut ini adalah daftar pustaka dan referensi yang saya gunakan dalam menyusun materi ini. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Harun Budi Seto pamit undur diri.